selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Irma ya. Saat ini Kak Irma ditemani oleh Kak Viko untuk kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalian siap? Belum? Masih ngantuk? Ayo, kalau gitu Kak Irma ajak main dulu deh. Ayo kalian yang di rumah, kita mau main jangkengpong. Apa ya jangkengpong? Sama seperti permainan biasanya, gunting, kertas, batu. Bisa ya? Nah, nanti kita putar dulu tangan kita. Yeah. Ya. Jangkengpong. Siap ya? Siap. Ayo yang di rumah. Kita mulai. Jangkengpong. Yeay. Siapa menang? Ada yang menang? Ayo, yang belum menang lawan Kak Irma, kita mulai lagi ya. Coba lagi. Jangkengpong. Yeay. Nah, sekali lagi deh ya. Yang masih belum menang atau yang mau menang kedua kalinya. Ayo kita main. Jangkengpong. Yeay. Luar biasa. Udah semangat ya? Belum? Ayo, kita gerak badan dulu kalau gitu ya. Kita gerak-gerakan tangan kita. Kita geleng-geleng kepala kita supaya kita lebih semangat. Yeay. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Udah semangat nih, pasti udah semangat semuanya ya. Nah sekarang kita siap memuji Tuhan. Yang di rumah siap memuji Tuhan. Tetap tinggal berdiri ya adik-adik ya. Yang belum berdiri ayo berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kalian tahu kita bisa beribadah karena Bapa di surga sangat baik kepada kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya. Oh haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, bagi kami semua, bagi adik-adik yang ada di rumah, bagi keluarga kami semua. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau datang beribadah kepadamu, kami mau memuji nama-Mu yang luar biasa, kami mau memuliakan kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, meskipun kami berjauhan satu sama lain, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja Tuhan di tempat ini dan di rumah adik-adik berada. Karena kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengiringi kami hingga kami bertemu dengan orang lain dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Kami mau percaya adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Sudah semangat ya. Ayo kita berdiri ya. Kita mau katakan, aku punya sukacita dalam hatiku, aku punya kasih dalam hatiku, sebab Tuhan kasih-Nya tinggal di dalamku. Yeay. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Love, I have the love, 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 love down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a love, 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 love down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Peace, I've got the peace, 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 peace down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I have a peace, 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 peace down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Selamat buat kalian semua yang sudah punya kasih Allah dalam diri kita ya. Kenapa? Karena kamu istimewa. Karena kamu istimewa. Tuhan mengasihi kamu. Kita nyanyi sama-sama ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa
siap memberikan hatinya, telinganya untuk diisi firman Tuhan. Ya, mari kita mau katakan, ku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau siapkan telingaku, hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Lagi katakan, ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Adik-adik di rumah nyanyi. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Sekali lagi sama-sama, mari kita katakan, ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Berbicaralah. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Aku siap. Aku siap mendengarkan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap membuka hati kami dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami bertumbuh di dalam Engkau, mengajar kami tentang hal-hal yang baik yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan pakai kehidupannya sehingga setiap firman-Mu menjadi kuasa dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami menjadi sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan jam selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita ketemu lagi dalam sekolah minggu ya. Nah, siapa yang kangen untuk sekolah minggu? Iya, Tante harapkan semuanya akan merasa kangen kita berkumpul bersama-sama lagi ya. Kita memuji Tuhan bersama, kita mendengarkan firman bersama ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menyaksikan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah ketemu dengan presiden kita? Boleh angkat tangan? Iya, gimana coba reaksi kalian pada saat kalian bertemu dengan presiden kalian? Tentunya senang ya adik-adik ya? Iya, kalian pasti akan merasa senang ketemu dengan presiden kita. Orang-orang semua mengaguminya ya adik-adik ya. Nah, pada saat tahu kalau presiden itu mau datang, apa yang dilakukan orang banyak? Tentunya mereka menyambut, mereka datang berkumpul di pinggir jalan untuk menyaksikan kedatangan presiden ya adik-adik ya. Nah,
sekarang juga kita akan menyambut seorang raja ya. Tapi kira-kira raja siapa? Ya, kita mau saksikan tayangan berikut ya. Pada saat menyaksikan tayangan ini, adik-adik tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang mondar-mandir ya. Semuanya tetap menyaksikan tayangan ini ya adik-adik ya, supaya adik-adik ngerti apa maksud dari firman Tuhan ini ya. Yuk kita sama-sama saksikan tayangan ini. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya." Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan firman Tuhan. Ya, kira-kira apa coba tentang cerita ini? Iya, tentang Tuhan Yesus dielu-elukan oleh orang banyak adik-adik ya. Nah, pada saat itu orang-orang bilang bahwa Yesus itu adalah raja. Hosana, Hosana. Mereka mengangkat daun palem adik-adik ya. Bagi mereka yang bawa jaket atau jubah, mereka menyimpan jubahnya itu di tengah jalan supaya bisa dilewati oleh raja itu ya. Raja itu siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dia mengakui dirinya sebagai raja, karena pada sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah mengakui sebagai raja adik-adik ya. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus datang untuk melewati orang-orang banyak, Tuhan Yesus tadi kan menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai ya, menyuruh muridnya untuk ambil keledai di seberang kota itu. Di sana akan ada keledai, bawa kemari. Katakan kepada pemilik keledainya kalau Yesus akan memakai keledai itu. Akhirnya murid Tuhan Yesus itu dia langsung berangkat. Benar adik-adik, apa yang ditemukan oleh murid itu? Mereka menemukan seekor keledai yang sedang ditambatkan. Akhirnya dia meminta izin kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak menolak atau enggak boleh, enggak seperti itu, karena dia tahu Tuhan Yesus akan memakainya ya. Nah, dari situ murid Tuhan Yesus langsung membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus dan menyimpan jubahnya ke atas keledai itu adik-adiknya. Lalu Tuhan Yesus mulai menaiki keledai itu atau mengendarai keledai itu ya adik-adik ya. Pada waktu Tuhan Yesus mengendarai keledai itu, orang-orang mulai bersorak-sorai, Hosana, Hosana ya, sambil mengangkat daun palem mereka adik-adik, karena mereka sudah mempersiapkan dari rumah. Ya, selain mereka mengangkat daun palem juga, bagi yang tadi yang membawa jubah, dia meletakkan jubah itu di jalan
raya di tengah jalan dia letakkan supaya bisa dilewati oleh Tuhan Yesus. Semua orang berteriak. Nah, adik-adik, pada waktu orang-orang meneriaki Tuhan Yesus, ada yang tidak suka, yaitu pemuka agama. Ya, seorang pemuka agama itu tidak suka kalau Tuhan Yesus diteriaki atau disambut oleh orang banyak. Lalu pemuka agama itu dia bilang, suruh berhenti orang-orang itu meneriaki. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Dia justru berkata, walaupun mereka berhenti berteriak, batu-batu itu akan tetap berteriak. Katanya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus melewati itu tadi, Tuhan Yesus menuju kemana? Menuju ke bait Allah. Tapi apa yang dilihat adik-adik? Ternyata bait Allah dipakai oleh orang-orang penjual, adik-adik, para pedagang. Semua berjualan di bait Allah. Tentunya Tuhan Yesus marah. Karena Tuhan Yesus inginkan kalau, apa adik-adik? Kalau rumahku yang aku sebut rumah doa itu adalah untuk semua bangsa. Tetapi bukan untuk dijadikan sarang penyamun, adik-adik ya. Tuhan Yesus mendirikan bait Allah itu atau rumah doa itu untuk berdoa, untuk beribadah. Ya, wah Tuhan Yesus marah adik-adik. Nah, pada saat terjadi seperti itu, orang lumpuh, orang buta pun datang menghampiri Tuhan Yesus. Ya, padahal mereka tidak boleh datang ke situ, ya, tidak boleh datang ke bait Allah. Bukan orang lumpuh dan orang buta saja, tetapi siapa? Anak-anak, adik-adik ya. Anak-anak pada datang sambil bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus pun tidak marah karena Tuhan Yesus sayang anak-anak ya, sayang adik-adik semua, sayang kakak. Tuhan Yesus sayang semuanya adik-adik ya. Ya, pada waktu Tuhan Yesus dielu-elukan atau disambut, Tuhan Yesus merasa ya bahwa inilah jalan menuju kesengsaraan. Tuhan Yesus tahu sebetulnya adik-adik ya, tetapi Tuhan Yesus tidak mau menolak karena ini adalah sudah kehendak Bapa ya. Tuhan Yesus ingin ingin menjadikan semua yang di Alkitab itu sudah yang difirmankan itu terjadi adik-adik, seperti dalam kitab Zakaria adik-adik ya. Nah adik-adik, bisa kalian bedakan tidak kalau seorang raja datang dengan seekor kuda yang gagah, yang tinggi, yang kuat? Adik-adik, apa yang adik-adik bayangkan? Tentu seorang raja itu datang untuk berperang, untuk melawan musuh, membawa senjata adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus datang pada saat itu dengan mengendarai seekor keledai. Ya. Nah, kalau keledai itu diumpamakan dengan binatang yang sangat lemah, sangat lembut adik-adik, beda dengan kuda. Kalau kuda dia sangat kuat, dia sangat gagah. Ya. Nah, kalau keledai ini enggak. Nah, di sini mencerminkan kalau Tuhan Yesus itu adalah apa adik-adik? Datang untuk menyelamatkan dunia. Ya. Nah, di situ juga orang-orang banyak ingat akan kata-kata atau apa yang dikatakan Nabi Zakaria, rajamu sedang datang padamu. Ia rendah hati dengan menunggang seekor keledai. Ya, nah di sini kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu datang dengan kerendahan hati dan dengan kelemah lembutan adik-adik. Ya, walaupun Tuhan Yesus kuat, tapi Tuhan Yesus dia sangat lemah lembut, dia sayang kita semua. Ya adik-adik ya. Nah, di situ juga kalau semua orang pada mengeluh-elukan, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang saat itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Orang itu pada saat itu menyambut Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi setelahnya? Adik-adik ya. Nah, di sini juga kita bisa belajar adik-adik.
kalau kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan diri kita dengan melakukan hal yang benar, adik-adik. Ya, bukan melakukan yang pengen dipuji orang, tetapi kita melakukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Nah, inilah firman Tuhan kita. Kita mau menghafal ayat, adik-adik ya. Ayat hafalannya adalah di Matius 21 ayat 9b. Ya, sekali lagi. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, sekali lagi. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana saat ini adalah saat menuju ke sengsaraannya Tuhan Yesus, adik-adik ya. Disinilah bukti bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai juru selamat kita. Dia ingin menyelamatkan kita yang harusnya kita binasa atau kita mati, tetapi Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan keselamatan untuk kita ya adik-adik ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menggunakan keselamatan ini dengan baik adik-adik. Ya, kita tidak boleh egois. Kita harus membagikan keselamatan itu juga kepada orang lain. Ya, nah tentunya adik-adik bisa bagaimana cara membagikan keselamatan itu kepada orang lain dengan bertingkah laku yang benar. Ya, mau adik-adik semua begitu? Iya, ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa, ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar satu hal. Sungguh Tuhan, kami mengetahui banyak sekali kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan dalam menyambut Engkau Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni kami untuk kami menyalahgunakan keselamatan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan memanfaatkan keselamatan itu dengan baik. Dan kami juga akan membagikan keselamatan itu bagi orang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan penderitaan-Mu itu tidak sia-sia buat kami Tuhan. Biarlah penderitaan itu boleh kami rasakan sebagai bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu juga Tuhan, kami akan mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Dan juga Kau mau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Mari Kau beri kekuatan kepada mereka. Mari Kau tetap memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini Tuhan, biarlah mereka selalu bersukacita Tuhan. Karena mereka mempunyai pengharapan Tuhan. Pengharapan yang sangat luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan password ya. Password kita pagi ini adalah Hosana bagi anak Daud yang diberkati dan ya. Sekarang kita akan mengucapkan. Sekarang kita akan mengucapkan apa? Password kita pagi ini ya. Password kita pagi ini adalah Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Seperti ayat yang tadi ya. Yuk, 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Nah adik-adik,
Nanti setelah adik-adik menghafalkan password ini, adik-adik bisa kirimkan kepada bunda kelas kalian semua ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan aktivitas ya. Oke adik-adik, kirimkan ya, jangan lupa ya. Dadah, God bless you. Halo, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pasti semuanya dalam keadaan baik. Adik-adik, kakak akan kembali mengajak kalian untuk membuat aktivitas. Bahan-bahan yang kita pergunakan adalah sebagai berikut.
Adik-adik, aktivitasnya sudah jadi. Kakak pergunakan untuk tempat sisir. Nah, kakak percaya adik-adik bisa membuatnya lebih bagus lagi. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu. Dadah! Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita akan menerima doa berkat dari Tuhan Yesus. Cukup semua bangkit berdiri, tadahkan tangannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.